Eko Hartono dan Martin Subijantoro diadili dalam berkas terpisah atas sangkaan menawarkan produk equity link agreement dan jual beli saham dengan bunga 13% per tahun. Padahal kedua produk tersebut telah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Atas tawaran dua produk itulah beberapa orang tertarik dan menjadi korban. Di persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Surabaya menjerat keduanya, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Junto Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Melalui penasehat hukumnya, kedua terdakwa melakukan eksepsi dakwaan jaksa. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Acara hari ini eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum para terdakwa untuk dua-duanya. Ya. Materinya kira-kira sama? Ya, dibacakan salah satu, kalau bisa disingkat-singkat boleh. Perkara pidana ini agak dekat lagi nih. Perkara pidana nomor 169 dan perkara 172 atas nama Eko Hartono dan Martin Subijantoro. Eksepsi dakwaan dari jaksa penuntut umum mengenai Surabaya tidak pernah mengadili perkara terdakwa Eko Hartono dan Martin Subijantoro bahwa landasan menentukan kewenangan mengadili bagi setiap pengadilan negeri dibutuhkan dari kompetensi relatif sebagaimana diatur di bagian kedua bab 10 pasal 84 pasal 85 dan pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana keluar ditolak dari ketentuan yang dirumuskan dalam 3 pasal. Ada beberapa kriteria yang bisa dipergunakan pengadilan negeri sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangan mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya. Kriteria yang dimaksud antara lain adalah tindak pidana dilakukan atau possibility, 2 tempat tinggal terdakwa dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil. Bahwa berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum tanggal 15 Januari 2024 yang dibacakan pada persidangan pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, mana Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengambil berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan ayat 4 sebagaimana menurutnya hanya mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan, atau terjadi beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam pengadilan negeri dari oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan pelaksanaan perkara tersebut. Dimana sebagai besar saksi yang hendak dipanggil untuk tidak 2 tempat kediaman terhadap terdakwa berkediaman terakhir di daerah hukum suatu pengadilan negeri dan sebagai besar saksi tidak dipanggil tempat tinggal di daerah hukum tersebut. Jika di tempat terdakwa ditemukan di mana terdakwa ditemukan di suatu daerah hukum pengadilan negeri serta saksi-saksi yang hendak dipanggil untuk menanyakan tempat tinggal atau di tempat di mana tempat di mana terdakwa ditahan, tempat penahanan terdakwa setelah saksi-saksi yang hendak diperiksa sebagai besar tempat tinggal atau lebih dekat ke pengadilan negeri tempat di mana ditahan. Bahwa dengan demikian terkait dengan rapat pengawasan wakil pengadilan negeri di mana sebagai besar saksi yang hendak dipanggil untuk tempat tinggal hanya berlaku apabila dipenuhi syarat bahwa pengadilan negeri juga lebih dekat dengan tempat terdakwa, tempat kediaman terakhir, tempat ditemukan terdakwa atau tempat terdakwa ditahan.
bahwa terdakwa Eko Hartono dan Martin terdapat surat dakwaan nomor registrasi BDM 166 garis TKU titik 2 garis 1 2 garing 2023 tentang 15 Januari 2024 Kota tinggal Giring Jaya 05 garis 9 RT 4 RW 6 Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan sesuai dengan asas pasal 4 ayat 22 maka seharusnya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara terdakwa Eko Hartono dan Martin bukan Polres Surabaya sesuai dalil-dalil yang merupakan di atas kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjadikan keputusan selah dengan amanah sebagai berikut menyatakan eksepsi atau pertimbangan kelima menyatakan orang dalam kita berwenang memeriksa perkara pidana Martin tidak menetapkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pidana bersama terdakwa Eko dan Martin membayarkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Jangan lupa soft copy-nya ya biasanya. Diserahkan atau dikirim ke ya. Saudara para terdakwa ya, sudah kita dengar keberatan dari penasihat hukum saudara. Saudara sendiri tidak mengajukan ya, karena punya hal juga kalau tidak mengajukan cukup dari penasihat hukumnya ya. Ada kesempatan dari penuntut memberikan pendapatnya, kita kasih waktu ya. Minggu depan bisa dari Senin tanggal 12 bisa ya. Mana? Dari para penasihat hukum bisa? Kita ada pilpres. Pilpresnya tanggal 12. Tanggal 13 dan 12. Senin ya. Gimana? Sebentar. Ini jadi begini. Kemarin mengajukan penangguhan penahanan ya. Untuk sementara berdasarkan hasil musyawarah kita belum bisa memberikan penangguhannya, tapi sidangnya kita percepat. Ya, makanya tidak kita tunda 2 minggu, seminggu kurang. Nanti tanggal 12 silakan mengajukan pendapat. Kemungkinannya tanggal 13 kita putus. Ya, dari Jakarta ini. Dari Surabaya, dari Surabaya ya. Ya, gitu ya. Iya. Ya. Setelah itu kita atur untuk sidang berikutnya kalau kita resepsinya kan lanjut kalau betul ya. Jadi kalau memang beralasan sehingga perkara berhenti ya cukup berhenti ya, kita lihat dulu nanti ya, kita musyawarahkan eksepsi atau keberatannya dan pendapat dari ini kita terima dulu ya, gitu ya. Ya, jadi kita minta untuk pendapat memberikan kesempatan kepada penuntut menyampaikan pendapatnya hari Senin tanggal 12. Ya, kita tunda tanggal 12 untuk acara pendapat dari penuntut ya, sidang di